Ya. ejakulasi yang tertunda. Nah, ini Kayaknya dia. next week kita mesti jam 9:30 nih, biar nggak lari-larian sama macet. New normal, new Oh, normal. oke. Semakin macet sekarang Jakarta ya, Mbak. Semakin macet. Nggak, kayaknya macetnya balik ke normal sih. Apalagi kan belum ada ini ya, belum ada ganjil genap. Tapi I think sama aja mau ganjil genap apa enggak. Macet is macet ya, mau diapain. Macet ya macet ya. Sombong ini Surabaya. Mulai macet kok, Mbak. Mulai Surabaya macet. juga macet, bukan? Sama Iya, iya, aja. iya, iya. Like, New normal ini bikin gitu. bikin bikin tambah Bikin macet sekarang epic dari gitu ya. biasanya. Mm-mm. So, thank you Z-Friends and Marsman gitu. Kita akan membahas mengenai ejakulasi yang tertunda. Tadinya Fun. sih kita mau ngebahasnya sekalian gitu. Kenapa, San? Enggak. Tadi agak loading Kenapa lo gitu. bilang, waduh, gue deg-degan langsung. Enggak, sekarang udah oke, sekarang udah oke. Sekarang udah oke ya? Yes. Aha. Oke, so kita mau bahas tentang ejakulasi yang tertunda. Tadinya kami tuh Ya. berpikir kita mau menjadiin satu gitu, delay Mm-mm. ejaculation sama ejakulasi yang tertunda lah ya. Ejakulasi dini. Ejakulasi Mm-mm. dini dan ejakulasi tertunda. Tapi setelah dipikir-pikir, Yes. nampaknya waktunya tidak akan cukup, apalagi untuk ngejawab juga Z-Friends yang lain. Sayang kan kalau misalnya Z-Friends dan Marsman itu nggak selesai gitu, nggak tuntas gitu ya. Nanti daripada Iya. penasaran, kita pisah gitu waktunya. Kenapa sih ejakulasi tertunda ini atau delay ejaculation harus dibahas gitu tertunda? Karena banyak mitos seputar ejakulasi yang tertunda gitu ya. Mitos yang menyebabkan banyak orang juga berpikir, wah kalau misalnya sampai terjadi ejakulasi yang tertunda, masih banyak orang yang berpikir bahwa mungkin dia tiba-tiba nggak tertarik sama saya, atau banyak perempuan yang nge-DM gitu ya pas ngelihat postingan ini, malah pada DM perempuan-perempuan bilang, Mbak Zoya jangan-jangan saya berapa kali tuh gitu, pasangan saya seperti itu, suami saya seperti itu, apakah mereka bosan sama saya tiba-tiba Mbak gitu. Jadi in the middle of sex gitu ya, mereka merasa bosan kali ya dia gitu, apa karena saya kelamaan orgasmenya sehingga dia jadi dia jadi nggak intek lagi, dia jadi nggak berasa terangsang lagi, sampai akhirnya dia nggak ejakulasi, padahal keras loh gitu. Sampai ada San yang juga curhat dan cerita pada waktu lagi melakukan senggama gitu ya, itu sampai lumayan lama gitu durasinya, tapi tertidur pasangannya. Waduh, itu. Cuma penisnya masih keras gitu ya kan, jadi ya of course. Jadi terusin aja. Ya, kalau gue bilang sih manfaatin aja ya. Iya. Biarin aja lah, kamu bobo aja deh, nggak apa-apa deh. Yang penting penis kamu masih belum tidur gitu. Iya. Ayo dong. Saking epicnya kali, I don't know ya kan. Tapi kan bisa juga diselesaikan pagi hari. Cuma karena ejakulasi yang tertunda, banyak yang tersinggung, terutama perempuan gitu ya, mempertanyakan what's really going on sih. Nah di sini kami mau kupas tuntas, kami mau bahas sebenarnya apa sih yang terjadi itu dalam tubuh dan pikiran seorang laki-laki yang mengalami ejakulasi tertunda. Seringkali gitu ya, kalau misalnya berhubungan seks gitu ya dengan istrinya, dengan pasangannya, dia dia udah ereksi bagus ya, durasinya kadang-kadang malah durasinya lama, relatif lebih lama dari biasa. Cuma ya gitu, nggak tuntas gitu ya, nggak sampai habis. Ya kan gitu. Unorgasmic, yes. Unorgasmic, betul. Itu kan stres juga. Sebenarnya bukan cuma perempuan yang stres, laki-laki juga stres loh saat terjadi seperti itu ya, Sen ya. Iya. Siapapun yang mengalami, pusing biasanya, betul. Laki-laki dan perempuan pusing gitu. Kalau perempuan merasa ya ilah mau diapain gitu ya. Kalau dia udah lemes gitu ya. Kalau misalnya kejadiannya kayak yang tadi, dia ketiduran, si laki-laki ketiduran, tapi ereksinya masih keras. Kalau aku bilang manfaatkan saja. Pakai aja. Pakai aja, jangan banget. Gitu. Tapi kan Mbak nggak resiprokal, ya udahlah daripada kamu nggak tuntas, ya kan. Tapi saya sudah dapat berapa kali Mbak, cuma saya kaget deh, kenapa dia ini kan masih enak, saya masih kepengen. Terus saya pikir mungkin capek kali ya. Mungkin.
Tapi Tapi ya masih memang bisa. menarik banget dibahas Mbak, karena definisinya juga kan harus dijelaskan apa itu delayed ejaculation, terus faktornya Right? seperti apa gitu. Bener nggak sih saya ejakulasi tertunda atau enggak, itu nanti kita 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 Benarkah? kita kabarin ya. Oke, sekarang kita mulai dari definisi dulu kali ya. Mm-mm, Yang mau mm-mm. bertanya supaya saya bisa bacain dan bisa dijawab juga oleh Mars Health ya, Ya, khusus untuk vitalitas dan kesehatan pria, silahkan di kolom tanda tanya supaya teratur gitu. Kadang-kadang kalau mesti nyari ke atas ke bawah, saya takutnya banyak gitu terus bingung ya. So, mm-mm. ya silahkan di kolom tanda tanya. Arti ejakulasi dulu kali ya, Sen ya. Gitu. Ya, boleh, boleh. Mm. Apa sih ejakulasi? Ya, ini tulisannya kecil banget lagi. Oh ya, Tadi gue udah nggak apa-apa Mbak, kita pakai verbal aja. ini apa nih? Salah. Ini Oh, kok jadi nafsu begitu ya. ya? Tapi Oh tapi enggak, kok tadi jadi kecil banget ya? aku mencoba merubahnya supaya bisa terbaca. Oh, oke oke Nampaknya tidak berhasil, aku salah oke format. oke. Let me try. Oke. Nah, Ini itu ya. kayaknya agak pas ya. Ini lebih mendingan dikit kali ya. Ya, ya. Delay. Ini ya. Ini dulu Yang dari nafsu. sebelumnya kayaknya. Ini Ini ya. ya, delay ya. Iya, iya betul betul betul. Ini dulu. Di sini tidak ada penjelasan lengkapnya ejakulasi apa, tapi mungkin mostly sudah tahu ya ejakulasi itu adalah ketika terjadinya keluarnya air mani pada saat berhubungan Mm-mm. seks, itu ejakulasi. Nah, Yes. bedakan dengan yang namanya precum. Precum itu adalah memang pre-ejakulasi, itu ada cairan yang dikeluarkan, tapi itu bukan sperma. Itu Mm-mm. adalah fungsi yang memang ditujukan untuk melubrikasi atau membasahi si penis itu sendiri, sehingga nanti pada Ya. saat mau penetrasi itu smooth masuknya. Dan itu juga Mm-mm. itu juga dikeluarkan oleh vagina dari wanitanya, gitu ya. Yes. Jadi Mm. dibedakan ejakulasi dan pre-ejakulasi, cairan pre-ejakulasi. Iya. Dan saya mau ingatkan sekali lagi ya, pre-cum ya atau Mhm. pre-ejaculation itu tetap mengandung, jadi air maninya atau semennya itu tetap mengandung sperma. Jadi masih banyak yang bertanya, Mbak, kalau misalnya saya kan dikeluarin di luar, dikeluarin di luar atau coitus interruptus gitu ya metodenya gitu ya. Apakah saya udah pasti Mbak bisa mengontrol ya? Nggak bisa gitu ya, nggak bisa seperti 1+1 sama dengan 2. Karena Mhm. sebelum kamu sebelum ejakulasi misalnya kamu udah mencabut penis ya, mencabut penis keluar gitu dari vagina, terus dari itu kamu ejakulasi di luar vagina, tapi misalnya mungkin sudah terjadi precum gitu ya. Kan kadang-kadang precum itu nggak sadar, uncontrollable sekali gitu. Ya. Nah, Mhm. hanya butuh, sekali lagi saya mau mengingatkan, hanya butuh 1 sperma untuk membuat terjadinya kehamilan. Jadi apakah Betul. precum bisa membuat kehamilan? Bisa. Setetes air mani itu bisa mengandung ya berapa puluh ribu lah ya. So, of course Banyak Mbak, bisa kalau gitu. setetes bisa jutaan kayaknya. Bisa jutaan ya. Bukannya kalau Mhm. 1 sendok teh itu bisa sejutaan, kalau setetes tuh mungkin ya kurang lebih kali ratusan ribu Tapi jangan-jangan ya tapi Sen ya. intinya banyak dan cuma butuh satu Banyak. gitu. Dan cuma butuh 1 gitu. Iya, iya. Berapapun angkanya udah pasti banyak gitu. Jadi Betul, hati-hati betul. ya. Nah, Mhm. ya. Dan Jadi bisa juga di kenapa juga harus berhati-hati, itu juga misalkan kemarin ejakulasi, terus hari ini dipikirnya ya perikamnya itu nggak ada spermanya, padahal sebenarnya ditemukan gitu ya sperma itu masih bisa bertahan di saluran uretra pria ini sampai berhari-hari gitu. Itu juga berbahaya. Kalau misalkan iya, mikirnya kita itu nggak pernah aman tahu gitu. loh. Iya, kita nggak pernah tahu itu. Uh-uh. Ya, itu Ada itu yang itu bilang, itu. Mm-mm. bener, ada yang bilang, oh enggak kok, enggak keluar kok, mungkin karena terjadi delay ejaculation. Tapi ya jangan lupa kalau misalnya ada yang tertinggal di sana, ada yang tertinggal Bekas di saluran kemarin lusa uretra, itu. never Iya, who know, knows dia masih gitu. di dalam Iya, loh. iya, Gitu. iya. Itu mungkin banget terjadi. So Mm-mm. you cannot be too careful gitu. Jadi kalau mau Ya, melakukan hubungan seksual yang aman, ya selalu pakai kondom betul. gitu. Nah, menjelaskan tadi bagaimana kita mengetahui ini disebut delayed ejaculation atau ejakulasi tertunda Mm-mm. itu gimana? Tidak Mm-mm. ada Mm-mm. kesepakatan resminya, tapi memang Ya. dikatakan kalau misalkan ejakulasinya itu latensi. Latensi itu lama lama sampai terjadinya ejakulasi itu di atas 25 sampai 30 menit, itu sebenarnya udah dapat dikategorikan sebagai delayed ejaculation.
atau ejakulasi tertunda. Ya, jadi Sayang sih belum ada ingat ya, konsensus ya, tapi kita mengira-ngira lah ya 25 sampai 30 menit itu ya. ya karena kalau misalkan untuk pasangan yang normal, hubungan seks itu kan rata-rata hanya sekitar 7 menit, 7 sampai 15 menit lah ya. Jadi 7 sampai ini 15 tuh menit. sudah dua kali lipat durasi normal. Jadi dapat dikategorikan itu disebut delayed ejaculation. Itu yang pertama harus diketahui. Tapi diagnosis resmi menurut studinya, kapan pria ini disebut mengalami delayed ejaculation adalah ketika ada beberapa faktor itu terpenuhi. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ini bukan? Um, belum, ini saya jelaskan, tapi nanti saya akan sebutkan di faktor. Nah ini. Oke. Jadi Anorgasmik tidak dapat orgasme. Oh ya. Faktor penyebabnya silahkan. Faktor penyebabnya itu ada. Sorry mbak. Sebelum kesini mungkin ke yang sebelumnya tadi. Sorry ya mbak ya. Ini. Oh bukan. Bukan Ini ya. sebelumnya. Ya sebelum. Nafsu. Nah iya nafsu. Nah harus dibedakan dengan jelas. Jadi itu nanti biasanya dokter yang mendiagnosis. Jadi kalau misalnya memang mengalami ini dan mau konsultasi ke dokter, nanti biasanya dibedakan dengan jelas. Benar nggak sih premature ejaculation? Sebelum didiagnosis premature ejaculation itu biasanya nanti dicari dulu, difilter dulu. Ini sebenarnya gara-gara obat bukan? Ini gara-gara disfungsi ereksinya bukan? Ini gara-gara. Memang kira-kira obat kayak apa Sen yang bisa membuat terjadinya ejakulasi tertunda? Ada berbagai macam. Jadi ada antidepresan itu biasanya menyebabkan ejakulasi tertunda. Terus juga ada antihipertensi golongan tertentu juga itu menyebabkan ejakulasi tertunda. Gitu. Jadi kalau misalkan itu disebabkan oleh obat, berarti kan sebenarnya pasien ini tidak menderita ejakulasi tertunda gitu secara diagnosis organiknya gitu. Jadi ya tinggal diganti obatnya, sebenarnya itu bisa menyembuhkan si insiden itu sendiri gitu. Nah, ini jadi bicara ketika tentang Hansen nafsu tadi ini bilang organik gitu ya, Hansen tadi bilang organik artinya ini benar-benar tidak ada penyebab eksternal gitu, jadi nggak ada obat, nggak ada hal-hal lain yang Anda minum atau Anda lakukan, pokoknya ini benar-benar terjadi ya tiba-tiba aja gitu lagi melakukan hubungan ya, di alat reproduksinya juga, di alat reproduksinya mungkin ada kelainan, gitu, ada injury, ada trauma, atau ada sarafnya yang tidak sehat gitu ya, itu bisa terjadi. Bukan kalau misalkan karena kelainan yang memang nggak bisa nafsu. Kan ada orang yang memang nggak bisa nafsu untuk seks, itu disebutnya aseksual. Itu udah pasti akan sulit mencapai ejakulasi. Tapi itu masalahnya bukan penderita delayed ejaculation, tapi lebih ke disorder tentang mental disorder yang disebutnya ya, bahwa dia itu aseksual atau dia tidak mengalami ketertarikan terhadap hubungan seks itu sendiri. Sama sekali. Jadi gitu memang sebelum kita bilang kamu premature, kamu delayed ejaculation, banyak banget filter-filter yang harus diperhatikan sampai akhirnya diputuskan, oh ya ini masalahnya memang delayed ejaculation gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, dan yang perlu dicatat adalah berdasarkan statistik resminya insidennya itu hanya 3%. Jadi sangat rendah kejadian delayed ejaculation ini. Yang resmi terdiagnosis setelah melalui berbagai macam cara diagnosis stepnya, terus didiagnosis delayed ejaculation itu hanya 3%. Dan mostly atau kebanyakan itu dialami oleh pria-pria yang berumur di atas 50 tahun. Ya. Jadi ini yang harus dimengerti dulu. Tapi tidak memungkinkan bahwa kejadian itu terjadi pada para pria gitu. Suatu waktu pada hubungan usia di bawah 50 tahun sekalipun, ya kan? Betul Mbak, betul. Dan inilah yang menyebabkan kenapa kamu tidak pernah boleh mendiagnosa sendiri, karena nanti akhirnya jadi galau, nuduh pasangan, atau jadi menambah problem di dalam relationship. Betul. Kamu tuh delayed ejaculation udah nggak nafsu lagi ya sama aku. Ini kan udah dibilang bahwa untuk bisa didiagnosa sebagai delayed ejaculation gitu ya, itu kan harus ada nafsunya. Jadi nggak bisa tuh nggak ada nafsu atau nafsunya tanggung-tanggung atau bagaimanapun juga nggak bisa di dalam kategori ini gitu. Kalau dia punya problem lain, dia nggak bisa didiagnosa seperti ini gitu kira-kira gitu ya. Jadi syaratnya harus ada ereksinya penuh ya, dan dia melakukan hubungan seks yang normal, ada penetrasi maksudnya penis ke dalam vagina gitu ya kalau heteroseksual. Terus kayak gitu
ya, harus ada nafsunya gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya dengan nafsunya terus oh kok tiba-tiba laki itu pasti ada hal lain yang tidak bisa dikatakan sebagai delay ejaculation atau ejakulasi tertunda. Right? Yes, Oke. betul. Next. Next. Ini ya, Sen ya. Nah, ya. Ada yang disebut kondisi anorgasmia atau di mana tidak terjadinya orgasme pada pria. Nah, faktor-faktor penyebabnya itu ada berbagai macam. Jadi bedanya delayed ejaculation sama anorgasmic itu sama-sama sama sekali nggak bisa ejakulasi. Kalau delayed ejaculation itu memang masuk sih, anorgasmic itu masuk ke delayed ejaculation, tapi anorgasmic ini benar-benar nggak keluar. Kalau delayed ejaculation masih keluar, tapi lama gitu prosesnya. Faktor-faktor penyebabnya itu banyak macam gitu. Ada dari histori, terutama dari trauma, atau ada kognisi negatif atau negatif cognition terhadap seks. Misalnya sering diajarkan bahwa seks itu jelek gitu, seks itu tabu. Itu biasanya nanti nggak bisa menikmati seks itu sendiri sehingga nanti proses pencapaian ejakulasinya juga terhambat. Mungkin Mbak Zoya bisa menjelaskan lebih banyak di sini, tapi mostly memang berhubungan, kalau diperhatikan di sini mostly semuanya berhubungan dengan psychological isu. Jadi yang 3% itu, yang 3% disebutkan di statistik itu ya memang setelah ditelaah ada masalah atau yang berhubungan dengan psikologinya. Mostly psikologi. Jarang yang memang karena spinal nerve-nya atau karena penisnya itu sendiri ada yang salah, itu jarang banget. Iya, jadi bukan karena ada syaraf-syaraf di penisnya nggak bisa bergerak atau nggak bisa apa, itu nggak begitu gitu. Dan delay ejaculation itu sebenarnya kayak trauma itu bukan berarti wah mungkin penisnya pernah kepencet apa, enggak sih, bukan begitu. Histori trauma yang dibilang sini adalah kognitif gitu ya, kognitif negatif. Artinya ada pengalaman buruk sehubungan dengan itu, misalnya gitu ya, ketika dia melakukan hubungan seksual terus misalnya digerebek gitu ya, macam seks pranikah atau apapun itu. Ada performance anxiety. Jadi sebelumnya gitu ya, ada misalnya ketika dia berganti pasangan seks, dia biasanya percaya bahwa kurang lebih seks pertama atau seks kesekian, kan ada orang yang sugesti banget gitu, seks kesekian itu kebiasaannya saya gagal. Nah, karena dia self-fulfilling prophecy, dia percaya bahwa itu akan mengalami kegagalan, akhirnya dia mengalami performance anxiety gitu ya. Aduh, kalau sama yang tipe kayak begini, saya biasanya akan seperti ini nih. Cowok tuh suka begitu sebenarnya. Mau dibilang perempuan superstitious, laki lebih parah kalau misalnya urusan seks gitu ya. Laki percaya bahwa kalau dia pernah anxiety terhadap perempuan tertentu gitu, atau dia menganggap suasananya akan membawa dia anxiety. Misalnya, dia nggak suka berada di sisi kasur sebelah kiri atau di sebelah kanan. For some reason gitu, itu bisa menimbulkan performance anxiety. I know it's really annoying ya, kayaknya ya elah masa laki segitu amat. Iya, laki itu egonya banyak yang fragile. Ya, saya bilang banyak, saya nggak bilang semua. Saya bilang banyak yang fragile. Kalau udah soal performa seks, kenapa? Sebenarnya kita semua laki-laki, apalagi laki-laki, itu dirugikan dengan budaya patriarki. Bahwa laki harus hebat, laki harus tahu seks, laki harus paham. Jadi ketika seksnya gagal, seolah-olah laki-laki langsung berpikir ini adalah salahnya dia sendiri gitu. Ya, jadi dia overthinking dan segala macam. Nah, belum lagi laki-laki adalah kebanyakan laki-laki adalah makhluk yang tidak bisa mengartikulasikan perasaannya, nggak bisa membicarakan perasaannya, sehingga menambah relationship problem, stres, dan faktor-faktor lainnya gitu, termasuk lingkungan. Jadi buat laki-laki gitu ya, kalau misalnya Anda patriarki, Anda merasa bahwa Anda lebih powerful daripada perempuan, sebenarnya ini merugikan Anda. Anda harusnya menjadi mitra sejajar, di mana Anda bisa mengkomunikasikan apa yang Anda sukai. Misalnya kalau Anda pernah bicara, aduh, aku tuh trauma ya gitu ya, kalau misalnya for some reason aku nggak tahu deh gitu, aku nggak suka pakai kondom misalnya, atau aku nggak nyaman gitu ketika berhubungan seks itu di sebelah kiri atau sebelah kanan ranjang, atau aku pernah gagal nih gitu ya karena misalnya ada kerjaan tertentu di kantor gitu, atau ada problem apa, aku pasti gagal gitu ya, mengalami anxiety, atau karena lagi berantem sama istri ya, beberapa kali karena urusan misalnya selingkuhan, urusan uang, urusan anak gitu ya. Relationship problem ini bisa menyebabkan ejakulasi yang tertunda. Jadi kalau misalnya
datang ke saya gitu ya, berkonsultasi, Mbak, suami saya ini mengalami ini, atau Mbak, saya sudah mengecewakan istri saya beberapa kali, saya selalu mengalami delay ejaculation. Biasanya orang tuh suka gemes gitu, San, karena mereka berharap gue akan langsung memperbaiki itu gitu loh. Tapi biasanya gue akan tanya, sebenarnya apa yang terjadi belakangan ini? Kalau dilihat historinya, ada traumanya gitu. Dan ini yang menyebabkan agak susah. Dan laki-laki biasanya ya susah tuh untuk bisa mau work something on their relationship, ya, atau mengelola stresnya, atau melihat faktor-faktor environmentalnya apa gitu yang menyebabkan itu. Harusnya ketika udah dikasih tunjuk gitu ya, yuk kita kerjasama, yuk memahami gimana nih menghadapi performance anxiety-nya, gimana relationship problem-nya, gimana stresnya gitu. Nah, banyak kan nggak mau kan laki-laki, Mbak nggak kasih obat aja, saya nggak bisa ngasih obat karena saya bukan dokter, bukan psikiater gitu ya. Nah ini yang suka parah. Dan bagi mereka-mereka yang saya ada pengalaman pribadi, Mbak, sebenarnya untuk yang poin-poin ini. Kebetulan poin 1 saya nggak bisa bicara karena trauma atau kognisi negatif terhadap seks ini saya tidak mengalami itu. Tapi poin 2, 3, 4, 5 itu 4-empatnya saya pernah ngalamin. Contohnya, performance anxiety ini biasanya ketika kalau saya performance anxiety saya enggak. Performance anxiety saya rasa kecemasan di awal ketika misalkan pasangan baru itu kan misalkan historinya saya tidak selalu dapat bisa membuat pasangan saya orgasme pada saat berhubungan seks gitu. Nah pasti ada kecemasan di saya. Ke bawah-bawah itu pasti. Suara saya jelas nggak, Mbak? Jelas kok, jelas. It's good. Jadi ada kecemasan tertentu ya, Sen, ya, yang ke bawah ya pada saat lagi melakukan hubungannya. Aduh, koneksi saya kenapa ya malam ini? Tapi masih dengar kok suaranya, it's okay. Gitu. Nah, Hansen tadi lagi cerita dia mengalami gitu ya performance anxiety, relationship problems, atau bisa juga abis dimarahin sama pasangannya. Itu susah banget loh untuk bisa memaintain feeling itu sampai ejakulasinya sampai bisa tertunda, ya kan? Gitu. Sudah bisa dengar suara saya dengan jelas, Mbak? Udah, bisa. Oke. Go ahead, sir. Aduh, kenapa ya koneksi saya malam ini agak terganggu? Waduh. Go ahead. Bisa kosan kedengeran banget. Oke. Gitu, mungkin saya lanjutin ya. Terus yang juga bisa kita ini adalah misalnya bagi mereka yang single gitu ya. Bagi mereka yang single bisa nggak mengalami ini gitu, lagi berganti pasangan seks dan sebagainya. Biasanya bagi mereka yang misalnya pernah mengalami yang cinta satu malam gitu ya, sex body gitu, kebanyakan sih ini mungkin cinta satu malam dan sebagainya, atau yang baru pertama kali melakukan hubungan seksual dengan partner yang baru, ini bisa banget mengalami ejakulasi tertunda karena masih belum nyaman sama si pasangan yang baru. Memang sudah menginginkan seks, memang benar sudah ada nafsunya gitu, tapi belum ada kedekatan emosi gitu, dan itu salah satunya menyebabkan performance anxiety. Kadang-kadang performance anxiety bukan selalu masalah yang besar, yang epic, yang gimana-gimana sih, enggak juga gitu. Kadang-kadang performance anxiety itu bisa terjadi ketika kita baru kenal gitu ya, jadi belum ada kedekatan emosi yang membuat banyak laki-laki bisa tetap tegang gitu ya, bahkan sampai akhir tegang, cuma nggak bisa menuntaskan itu gitu ya, nggak bisa benar-benar mengalami ejakulasi gitu biasanya pada saat cinta satu malam atau baru banget ganti pasangan baru gitu. Ada nervous-nervousnya seperti itu biasanya, Sen ya. Gitu. Terus yang kedua, relationship problem ini terjadi ketika cemburu-cemburuan. Misalnya lagi ada suatu kejadian gitu, terus jealous gitu ya. Nggak tahu kecelutuk apa gitu, terus tiba-tiba jealous. Nah itu bisa walaupun keras, walaupun nafsu, tapi bad mood gitu loh. Dua-duanya nggak bisa gitu. Walaupun dipaksain tuh jadi kayak dibuat-buat. Nah itu bisa anorgasmik juga.
Mm-mm. Terus Atau misalnya suami gini, istri yang pasca berantem gitu ya, ya habis ya itu ada berusaha, affairs atau ada hmm, urusan uang atau apa gitu, itu susah tuh biasanya ya, mengalami, hmm, pasti jadi mengalami delay ejaculation gitu. Ya betul baik mau betul istrinya yang salah kayak mau lakinya yang salah, tapi problem-problem relationship problem tuh pelik gitu, suka menyebabkan ejakulasi yang tertunda gitu. betul betul. Gitu. Nah, stres itu biasanya kalau dikejar deadline. Dikejar Iya, deadline itu biasanya terjadi tuh. jadi Biasanya kadang-kadang malah bukan masalah. lagi Oh, oh, bukan masalah si pasangannya ya, bukan masalah si perempuan pasangannya. Seringkali laki-laki teroccupied aja sama kerjaan kantor. Aduh, ya belum ya selesai nih gitu betul ya. Mungkin memang masih ada hari ya. esok, tapi kan laki-laki itu kayak komputer Pentium 2 ya. Kalau abis ada kerjaan yang Makasih loh, berat Mbak. banget, itu suka susah ngeflipnya, iya nggak, Sen? Iya 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 iya. Kepikiran sekelibat itu bisa Kepikiran bikin aja. hilang gitu loh. Iya, hilang mood itu Horninya hilang. laki-laki. Mm-mm. Makanya kalau dalam psikologi suka dibilang Ya. perempuan ketika Environmental ini environmental, bentar ya. Jadi kalau biasanya perempuan ketika karena oh iya sorry sorry Mbak sorry. bentar. Lanjut Perempuan Mbak. kalau dia mengalami perempuan ketika dia relationship-nya lagi bagus ya, biasanya dia juga akan bagus pekerjaannya gitu. Jadi itu. Tapi kalau laki-laki kebalik, ketika pekerjaannya itu lagi bagus, makanya dia mampu juga perform di relationship-nya secara baik juga gitu. Itu apa sedikit perbedaan antara laki-laki dan perempuan gitu, dari tadi yang tentang kemampuan mereka mengelola kognitif dan mengelola stresnya gitu. Silakan Yes. Sen, environmental Ya. Sen. Ini lebih ke memang lingkungan sekitar. Satu misalkan AC-nya lagi mati, jadi panas, Aduh ya. keringetan, itu bisa bikin susah I'm a mencapai winter ejakulasi. girl. Gua nggak Terus bisa kedua, tuh. misalkan lagi nginep di rumah mertua, Right, right. yes. Kedua lagi nginep di rumah mertua, terus jadi nggak bisa teriak atau nggak bisa Nggak bisa moaning, itu ekspresif. juga bisa bikin ganggu, iya. Itu terus posisi yang nggak enak atau tempatnya terlalu sempit itu juga bisa bikin nggak mencapai orgasme sih. Oh, pernah gue lagi di mana gitu ya, apa namanya, lagi kayaknya tuh di US deh gitu. Itu sampai gue mesti nelpon ke Mhm. bawah gitu ya, ke front office, gara-gara kamar sebelah gue itu kayak ada gorila hamping, kayak mereka bisa buang-buang. Itu kayak mau ngapain di kamar sendiri juga kayak, jalan bukannya kita mau saing-saingan ya, tapi kan di tengah-tengah itu kayak ribet banget sih gitu. Mereka yang Ih, asik-asik, ganggu sih kita memang. yang jadi turn off gitu. Dude, come on. Gue sampai gue gedor gitu kan ke sebelah, weh, shut up gitu ya. Bebas aja kan. Terus mereka kayaknya nggak dengar karena dumbrang gitu kan, yang bunyi suaranya, wah. Gue bilang, rese nih gorila sebelah nih. Gue telepon dong ke bawah, tolong ya please, next room. Gitu. Maksudnya, I cannot do anything here gitu kan. Dia cuma sexual partner juga pasti kan turn off, like, ya elah rese banget sih di sebelah. Iya 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 iya. Meskipun kayaknya udah kita saingan aja ya, tapi kan tetap bad mood, tau gak Iya sih iya. lo? Like, apa sih? Aduh itu lucu banget. Iya loh, itu gue jadi inget, kesel banget gue yang kena gila ya, udah gue mau balik lagi gitu. Kalau nggak salah itu dari mana ya? Denver, Las Vegas, pokoknya gue mesti balik ke LA gitu ya. Sebenarnya udah malam terakhir lagi, nyusah-nyusahin gue. Gitu, kacau. Oke, gitu, environmental. So, next slide. Next slide Next Mbak. Mana ya? Iya. Udah ya. Jadi syaratnya udah. Ini dong. Ini ya. Yes. Treatment. Oke. Farmakoterapi itu apa? Treatment. Lebih pengobatan. Wait. Oh, pengobatan. Oke. Ini nggak ngaruh ya? Iya. Pengobatan dari dokternya sendiri itu biasanya kan ini memang saya sarankan langsung ke dokter sih. Saya nggak bisa menjelaskan banyak di sini. Ada berbagai macam pengobatan yang bisa dilakukan dengan adjunctive terapinya. Itu memang nanti harus ke dokter karena diagnosisnya memang panjang dan harus tepat sasaran.
Jangan sampai Yes. nanti misalkan udah diresepin obat misalnya, terus ternyata masalahnya bukan karena Bandel. ya, Ada juga yang bandel, udah iya, masalahnya apa gitu ya, ininya apa, susah iya. Jadi juga nanti nggak gitu. tepat sasaran terapinya. Jadi better memang langsung ke dokter aja untuk nanti didiagnosis dengan tepat dan diberikan obatnya yang tepat gitu. Nah, kalau Iya. psychological intervention ini adalah memang bidangnya Mbak Zoya gitu, lebih ke Hmm, psychology consultation, counseling tentang apa sih clinical penyebabnya ya. nanti sama Mbak Zoya gitu biasanya di Cuma ya. gini, kalau misalnya psychological itu, saya susahnya ada beberapa gitu, misalnya klien yang mengalami delay ejaculation karena relationship problem gitu, pengelolaan stres. Orang tuh suka nggak sabar gitu ya. Orang tuh selalu maunya pergi ke apa, maunya pakai farmakoterapi gitu. Jadi maunya minum obat, besoknya bangun selesai gitu problemnya. Obat pun butuh waktu gitu untuk berproses, apalagi perasaan. Kalau misalnya masih banyak orang yang tetap kekeh sih maunya nyari obat-obatan dulu. Cuma ketika mereka bersikeras cari obat-obatan, padahal sebenarnya problemnya tuh problem psikogenik gitu. Problemnya sebenarnya problem psikologis, tapi tetap bersikeras mau cari obat-obatan dulu. Biasanya obat-obatan itu berhasil, sugestinya awal-awal, ya kan? Semacam efek placebo mungkin ya gitu. Jadi pas awal-awal nyoba minum obat, kayaknya berhasil. Tapi habis itu no, doesn't work at all gitu. Terus mau balik lagi, Yes. mau konseling, udah bad mood kan, karena udah kesel dan udah segala macam. Coba dari awal memproses perasaan pelan-pelan. Dan agak susah bagi couple yang mut-mutan gitu. Jadi misalnya karena apalagi problemnya problem ini ya, problem rumah tangga gitu. Atau apapun itu. Nah, terus mereka nggak konsisten gitu. Jadi kesel-keselan, terus udah gitu nunda lagi, itu kan makin lama gitu untuk bisa sampai menyelesaikan masalahnya gitu ya. Kalau misalnya masalahnya stres, memang harus belajar mengelola gitu, harus pelan-pelan memproses perasaannya gitu. Saya juga nggak bisa bilang psychological interventionnya apa, tergantung sumber problemnya apa. Sumber problemnya stres, apa sumber problemnya couple burnout, udah memang kesel sama pasangan, atau sumber problemnya rumah tangga, atau masalah kognitif aja, atau misalnya superstitious gitu, percaya pada hal-hal tertentu ketika melakukan hubungan seks karena mitos gitu ya. Jadi Ya. intervensinya bisa beda-beda gitu dalam urusan ini ya seksologi gitu, dalam urusan intervensi-intervensi klinis gitu. Cuma tetap harus konsisten. Kalau saya bilang seminggu sekali ya konselingnya gitu, dikasih PR ya dibikin gitu. Atau misalnya paling jelek biasanya 10 hari sekali, jadi sebulan 3 kali gitu ya misalnya ketemunya. Nah kalau konsisten lebih cepat sembuh kok dibandingkan mereka-mereka yang apa ya, memilih udahlah gitu, sesuka hatinya aja gitu. Kalau bulan ini bisa sekali-sekali, kalau mau 2 kali ya nggak bisa gitu juga. Itu mempersulit diri sendiri namanya. Gitu. Nah, lanjut ya Sen, ini ya. Sorry banget nih Mbak, koneksiku kayaknya nggak stabil banget ini. It's okay. Masih bisa kedengeran kok suaranya. Gitu. Jenisnya Ya, boleh, boleh. gitu ada, silakan Sen. Jenisnya ada Ya, lifelong dan jenisnya acquired itu ada ya. yang ya, yes. Lifelong ini nanti yang di bawah itu, yang acquired itu biasanya hanya sekali-sekali terjadinya. Jadi, Hmm. um, aduh, Momentum tertentu doang ya kayaknya biasanya yang acquired itu ya. Hmm. saya sangat-sangat memohon maaf. Ini saya coba cari Coba akal jalan-jalan gimana dulu ya. koneksinya biar lebih baik. Saya sudah pakai WiFi, cuma WiFi-nya memang lagi gangguan. Iya, untung nih Mungkin ini better. ini rezeki-rezekian wifi ini ya. Oke. Okay. Jadi diagnosis delay ejaculation Tes. itu harus memenuhi beberapa syarat yang ada di bawah ini gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah 75% dari 100 sampai 100% hubungan selama 6 bulan itu mengalami ejakulasi tertunda. Ya. Ini Yes. problem banget nih memang. 75%. Jadi misalnya berapa? Dari 10 kali berhubungan seks gitu ya. 10 kali berhubungan seks,
kira-kira 7 kali lah gitu ya. 7 kali itu 7 atau 8 kali dari 10 kali berhubungan seks itu 8-8-nya atau 7-7-nya itu mengalami ejakulasi tertunda gitu, atau semuanya mengalami ejakulasi. Tapi ini sudah berlangsung selama 6 bulan ya. Yeah. Biasanya dilihat juga nih 6 bulan ini, misalnya 6 bulan ini bener-bener on and off gitu ya, atau terjadinya konsisten sama sekali nggak bisa gitu. Itu penting bedanya, karena ada beberapa orang yang biasanya udah stres banget baru 3 bulan gitu ya. Katanya misalnya kenapa 3 bulan ini terjadi apa? Oh iya 3 bulan lalu gitu misalnya berantem gara-gara duit gitu, gara-gara apa gitu. Itu kan lumayan tuh sebagai pencetus gitu ya. Memang sebaiknya jangan nunggu sampai 6 bulan juga udah parah gitu baru minta pertolongan. Kita juga susah gitu ngebantuinnya gitu. Stres dan tertekan gitu. Dan tapi yang penting ini bukan faktor penyakit atau obat-obatan lain yang menyebabkan sulit tercapainya orgasme. Kayak tadi yang Hansen bilang gitu ya, bukan bukan karena apa antidepresan gitu. Ya. Atau antihipertensif. Mau nambahin, silakan. Ya. Jadi itu semuanya dan, Mbak, bukan atau. Jadi memang terjadi di setiap kali berhubungan seks selama 6 bulan, terus bikin stres atau tertekan di pasangan prianya, dan juga bukan faktor dari penyakit penyerta atau obat-obatan yang diminum, gitu. Faktor ketiga itu poin ketiga itu menurut saya penting, Mbak. Kenapa? Karena kan seperti mungkin di para wanita juga kan memang kita ketahui kan wanita yang mencapai orgasme pada saat berhubungan seks atau vaginal orgasm ini kan jumlahnya masih di bawah 50%, Mbak. Ya kan? Tetapi jika misalkan pasangan ini merasa terpuaskan keintimannya, tercapai keintimannya, walaupun tidak orgasme, sebenarnya nggak apa-apa gitu, belum harus diterapi gitu. Cuma kadang-kadang sih gengsi kali laki-laki, Sen, ya kan? Iya. Kayaknya, aduh gitu, apalah, nggak bisa nih gitu. Kayaknya hampir nggak ada sih yang nggak tertekan sih. Menurut saya pasti akan tertekan. Pasti akan tertekan. Sebenarnya bener, kalau aku tanya sama perempuannya gitu ya, misalnya, gimana nih gitu ya, ketika dia misalnya ya udah gitu dia nggak merasakan orgasmenya gitu. Gak apa-apa kan gitu sebenarnya, tapi mereka tuh biasanya akan gimana ya gitu. Mereka ngerasa ya udah sebenarnya sih kita udah enak, kita udah dapet, tapi kayaknya nggak rela gitu ketika si laki-lakinya nggak dapet gitu kan. Iya, betul lala gitu. Nah, kalau pertanyaan sebaliknya, Mbak, ke para wanita ini kan saya perhatikan ada yang memang tidak bisa mencapai, tapi mereka bilangnya adalah yang penting kamu terpuaskan, saya happy kok gitu. Itu gimana, Mbak, kalau misalnya dari sisi psikologinya? I mean the women probably genuinely content, secara genuine dia merasa senang gitu atau terpuaskan dari hubungan seks itu, yang walaupun dia nggak ngerti orgasme itu seperti apa dan tidak tercapai, tapi karena dia melihat prianya ini pasangannya ini enak gitu dan mencapai orgasme, dia nggak apa-apa gitu. Itu gimana, Mbak, menurut Mbak Zoya? Nah, sebenarnya kan justru yang namanya satisfaction tuh apa sih? Satisfaction itu kan sebenarnya adalah kepuasan gitu ya. Kalau misalnya si perempuannya udah bilang dia memang enak, dia bilang oke, ya laki juga jangan terlalu terpressure gitu untuk kamu udah harus orgasmenya sekian. Kadang-kadang kejar tayang ini sih yang bikin susah kan gitu. Banyak laki-laki juga tetap kekeh gitu bahwa malah laki-lakinya yang nggak nerima ya, Mbak. Laki-laki nggak terima gitu. Aduh nggak bisa nih gitu ya, atau kayak gimana gitu. Dan kalau misalnya kalian udah tahu misalnya pada saat hubungan seks pertama gitu dan atau sedang ganti pasangan, memang kalian punya kecenderungan untuk nggak orgasme gitu. Tapi ya bisa, yang penting durasinya bisa lama gitu ya, bahkan sampai semalaman gitu, ini lagi main lagi cepet turn on, tapi ya sama sekali nggak bisa keluar. Biasanya itu memang ikatan emosinya memang belum kuat gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, nggak usah di take it personally juga. Yang mungkin agak jadi pelik kan kalau misalnya ini terjadi pada mereka-mereka yang menikah. Atau yang ada di long term relationship gitu, kayaknya yang ada apa gitu. Ini kan bukan pasangan seks baru. Banyak yang curiga, jangan-jangan lo habis ganti pasangan ya, kenapa lo tiba-tiba sama gue nggak emotional attach gitu ya.
Mungkin iya, tapi nggak selalu loh menandakan seperti itu. Jadi jangan pernah mendiagnosa sendiri, apalagi kalau urusannya sepelik ini gitu. Kayak, wah jangan-jangan kamu sudah punya pasangan seks baru sehingga kamu nggak bisa gitu. Tiba-tiba kamu nggak nafsu sama saya lagi, nggak attach emotionally. Iya bisa enggak gitu. Tapi kalau udah tahu lagi mengalami delay ejaculation, ya ejakulasinya tertunda, terus dikejar-kejar pula sama pertanyaan-pertanyaan, kamu kenapa? Kamu kenapa? Itu Waduh. nggak akan tambah selesai loh, tambah Iya, pelik loh biasanya. iya betul betul. Gitu. Suportif sebenarnya, suportif gitu. Ya, Mhm. sebenarnya itu lebih lebih efektif. Atau misalkan kalau yang cowoknya ngerti ya, eh, ngerti. Ini mulai masuk ke penanganan. Menurut pengalaman pribadi saya juga ngomong di sini adalah, misalkan saya tahu saya turn on dari kissing make out gitu ya, kissing make out. Dan Oke. saya stop penetrasi gitu. Saya stop melakukan penetrasi seksual itu, kita Misalnya. cuddling, terus kita kissing. Itu nanti karena saya mengerti, saya naik karena itu ya, akhirnya naik sendiri gitu. Dan terangsang lagi. Aja baru dilanjutkan gitu. Itu yang Oh saya gitu. biasanya kalau misalkan tiba-tiba di tengah-tengah hilang gitu, atau oh kayaknya nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi dinaikin lagi Gemes kan sampai ya? benar-benar nafsu, horny. Itu memang penting juga sih, tapi kadang-kadang bukannya ketika lagi nggak dapet, bukannya lagi nggak beruntung gimana-gimana juga, Sen. Karena itu kan perasaan ya, nggak bisa di-push juga ya. When untungnya Hansen itu, lo tahu gimana dan apa yang membuat lo turn on. Tapi lebih frustrasi lagi, Sen. Pernah nggak sih ada kejadian di mana lo tahu apa yang bikin lo turn on gitu ya misalnya, dan lo mencobanya, terus gagal. Ya, You know, it's even more frustrating kan, like, gue coba deh begini deh. Nah kalau udah kayak begitu, kayak gue udah lihat, wah nih laki nih udah oke. memaksakan diri. Coba Ya, deh misalnya, please lick my nipples gitu ya, atau touch my inner thigh. When I touch it and it still like doesn't budge ya, gue mendingan udah deh kita ngomongin yang lain aja gitu. iya, Ngerti nggak? Don't put too much pressure in there, like why benar-benar. gitu kan? Kita mau seneng-seneng, terus lo juga jadi maksa, pokoknya harus gitu, harus banget gini. Gimana kalau we do something else instead gitu. Ya, yes, yes. Ya kan, ya memang mesti lihat-lihat suasana ya gitu ya. Ini pembelajaran buat laki-laki ataupun perempuan gitu. When you caught up in the situation, kalian ada di situasi di mana yang ya kok dia delay, jangan ditanya, nggak usah dibahas yang gimana-gimana banget juga. Ingat, itu saatnya kalian bersenang-senang ya, bukan saatnya untuk berkonsultasi di atas ranjang, oke? Malah tambah sesat nanti. Males Interogasi. banget. Iya kan, kadang-kadang diinterogasi kan di atas ranjang gitu kan ya. Oke. Apa nih? Ini kayaknya bagus nih. Kalau ada pasangan cinta sama kita, tapi karena sering kecapean, susah orgasme atau ejakulasi. Faktor usia juga, karena sudah di atas 55. Apakah pengaruhnya karena kecapean dan usia, atau biasanya faktor lain? Nah, pertanyaan bagus, Mbak. That's a good question. Ya. Kalau soal cinta, itu kan ya, cinta itu butuh afirmasi juga kali ya. Kalau tuh, yang penting sih yang aku suka dari pertanyaan ini adalah, for sure, kayaknya kamu tahu kamu dicintai. Ya kan? Let's focus on that. Alasan kecapean itu kadang-kadang sebenarnya overrated nggak sih, Sen? Biasanya jadi first in mind. Aku bukannya mengintimidasi cowok-cowok ya, maaf ya. Tapi kebetulan Kadang-kadang cowok-cowok suka ya, memakai kondisi itu nggak sih, Sen? ya, jadi ada faktor usia di sini juga disebutkan, dan memang penjelasan ini masuk ke kategori faktor risiko karena kan memang kejadiannya lebih sering terjadi di atas usia 50. Jadi karena sudah di atas 55, memang mungkin secara fungsi alat reproduksinya atau dari penisnya itu sendiri ada penurunan. Nah, yang kayak gini memang saya selalu anjurkan untuk konsultasi langsung dulu ke dokter. Biar lebih jelas dan lebih detail anamnesisnya seperti apa, sehingga nanti diagnosanya tepat dan solusinya bisa baik gitu. Iya, jadi kalau misalnya faktor iya gitu ya, kecapean iya, tapi bagaimanapun juga, kalau kecapean memang kita nggak bisa tawar ya gitu. Tapi yang penting mungkin
pembelajaran berharga gitu ya bagi setiap laki-laki gitu. Sebenarnya bisa nggak sih kalau lagi kecapean itu kalian angkat moodnya? Iya bisa. Cuma please kalau memang lagi nggak mood sama sekali, jangan bikin alasan kecapean gitu. Jadi bisa aja, oh aku lagi nggak mood gitu ya. Bisa kan bilang gitu sama pasangan. Karena yang paling susah adalah gini, ketika laki-laki pakai alasan capek padahal sebenarnya dia lagi nggak mood. Itu yang nggak fair. Sama aja kayak perempuan memberikan faking orgasm gitu. Bukan karena sebenarnya perempuan itu, bisa jadi karena capek juga perempuannya udah males, atau perempuannya sebenarnya memberikan faking orgasm karena ngerasa, iya daripada nanti gue merusak ego lo, besok-besok lo gak enak lagi, gue faking orgasm. Ini sama sih sebenarnya kasusnya. Buat para laki-laki, kalau memang lagi nggak mood, jangan pakai alasan capek. Akhirnya kalau memang pas capek-capek beneran, kadang-kadang istrinya atau pasangannya jadi nggak percaya gitu ya. Lo capek beneran apa enggak sih kok kayaknya? Dan kadang-kadang misalnya nih ya, ini gue sering perhatiin nih, kalau misalnya laki-laki bohong gitu ya, dia sebenarnya nggak mood. Boleh lo nggak mood, tapi kan di dunia patriarki ini semua laki-laki harus selalu mood for sex, right? Kayaknya lu kurang maco gitu kalau lu nggak mood. Nah ini bahaya nih, ya kan? Iya. Begitu laki-lakinya nggak mood, tapi dia ngakunya capek, terus udah gitu dia main game. Kok kamu main game semangat banget, katanya capek. Iya. Atau dia nelpon soal kerjaan, ya gitu ya. Atau alasan aja gitu. Nelpon temannya di bengkel lah, apalah gitu ya, untuk alasan. Atau misalnya nelpon temannya untuk janjian apa gitu ya. Oh lagi capek, lo bisa tetap janjian sama teman lo, gitu ya. Untuk besok-besok gitu misalnya. Atau lo lagi capek tapi lo tetap bisa main game. Ini akan membuat kebanyakan istri itu akan ngerasa, oh gitu ya, gue nggak sepenting itu. Jadi kalau sama gue lo capek, kalau sama yang lain, sama games lo, sama hobi lo, sama apa itu enggak, itu hati-hati, ngerti nggak? Jadi pada saat capek beneran, ntar jadi nggak dipercaya. Kan boleh lo nggak mood, itu beneran deh. It's human gitu. Jadi kalau sayang aku lagi bener-bener nggak mood banget gitu ya, for some reason gitu, boleh nggak kita cuddling aja? Aku bener-bener cuma lagi kepengen main game aja sebentar, boleh nggak kasih aku waktu? Biasanya istri-istri yang ngambek itu karena dia misalnya bisa main game 1 jam, tapi sama istrinya nggak pernah misalnya pergi berkencan, nggak bisa ngobrol gitu ya, yang cukup berkualitas, yang romantis dan sebagainya. Yang penting kalau misalnya kamu bisa main game, ya para laki-laki, kalau kamu bisa main game, nonton TV atau apapun itu selama 1 jam, ada nggak waktu berkualitas lain yang juga kamu kasih buat istri kamu, waktu berkualitas yang kamu bisa habiskan untuk diri kamu dan hobi kamu dan teman-teman kamu gitu. Sebenarnya kalau itu semuanya terbagi sih, most likely you're gonna be fine gitu ya. Ya. Itu semoga terjawab ya. Very good explanation, Mbak. Jadi memang harus bisa bilang enggak sih. Saya juga pernah mengalami. Nah, it's okay. Kan, terus bilang istirahat dulu besok pagi gitu misalnya. Itu better. Serangan fajar aja ya. I promise you this tomorrow morning. Kadang-kadang nggak capek, cuma lagi nggak mood aja. Boleh banget loh laki-laki nggak mood gitu. Justru kalau laki-laki sering bohong gitu ya, sering bilangnya capek gitu ya, nanti begitu ketahuan ini akhirnya jadi berantem gitu ya, terus akhirnya suasana malah tambah chaos. makin panjang delay ejakulasinya gitu ya, males juga kan gitu. Oke. Mbak mau tanya, apakah delay ejaculation juga banyak didapatkan dalam pengalaman masturbasi? Atau memang ini hanya konteksnya hubungan seksual? Pertanyaan yang bagus. Sering masturbasi maksudnya ya? Bentar. Delay ejaculation juga banyak didapatkan dalam pengalaman masturbasi atau ini hanya konteksnya hubungan seksual? Kalau diagnosis resminya harus dalam konteks hubungan seksual. Ngomongin diagnosis resmi secara kedokteran. Tapi kalau misalkan di DSM juga sih ya, DSM juga sih dalam konteks hubungan seksual ya. Iya. Jadi mungkin dalam experience saya ya, kalau misalnya dalam experience saya misalnya awal-awal saya masturbasi, saya lihat video apapun, yang penting menunjukkan kulit terbuka ya dari wanita itu pasti akan bikin excited. Tapi sekarang ya karena sudah tahu gimana, ngerti gimana, akhirnya atau karena Pornhub digratisin. Enggak juga sih. Jadi saya lihat Pornhub sekarang turn me on gitu. Jadi itu bisa berpengaruh juga. Jadi bisa dialami juga. Misalkan ketika sudah rutin berhubungan seks, terus mencoba masturbasi.
jadi nggak berasa masturbasinya itu mungkin sih. Tapi dalam konteks itu bukan berarti delayed ejaculation menurut saya. Kalau menurut saya pribadi gitu. Mungkin konteksnya memang dalam hubungan seksual sih kalau delayed ejaculation. Saya cuma pernah menerima beberapa laporan, beberapa curhatan sih ya, bukan laporan, curhatan selama masa pandemik ini. Jadi itu paling banyak tuh sekitar bulan Mei ya, karena kan kita itu mulai self quarantine itu kan dari Maret ya, pertengahan Maret. Ya. Pertengahan Maret sampai April masih oke gitu ya. Tapi ketika akhir April dan awal Mei itu lumayan pelik. Banyak orang mulai curhat bahwa mereka ilfeel sama Pornhub gitu, sama nonton porno. Jadi nggak ada beberapa perempuan gitu ya, tapi banyakan laki-laki gitu. Mereka semua pada bilang seperti itu. Itu kayaknya saya sempat diwawancara sama Jakarta Post. Waktu itu ditanyain, Mbak, kenapa ya kok aku nggak biasanya tuh eskalasi kan gitu, eskalasi gitu. Orang lupa, padahal waktu di YouTube saya udah pernah ngomong atau awal-awal YouTube banget kayak tahun lalu gitu, itu ada beberapa tahapan ketika terlibat adiksi pornografi. Jadi semakin lo nonton terpapar terus gitu, apalagi work from home ya, stres nonton porno gitu ya, penyelesaiannya itu aja gitu. And at some part itu baru orang merasakan yang namanya kayak imun gitu loh, kayak desensitasi. Namanya desensitasi. Ya, desensitasi itu jadi nggak sensitif lagi sama begituan. Nah, kan ada beberapa kejadian ketika dia desensitization itu terjadi pada dia gitu ya. Ini memang ada beberapa orang yang mengaku enggak kok, ketika saya nonton porno saya nggak akan memperkosa orang, of course. Tapi ketika terjadi desensitisasi itu yang bahaya. Nah, beberapa memang mengalami tidak mengalami ejakulasi sama sekali atau anorgasme tadi ya istilahnya. Kalau saat lagi biasanya kami menyebutnya anorgasme sih. Ejakulasi tertunda itu relatifly lebih sering, aku nggak tahu juga kenapa, benar juga ya. Ejakulasi tertunda ini lebih sering dalam konteks hubungan seksual. Tapi kalau misalnya pada saat masturbasi, ketika menonton film porno lalu tidak terjadi orgasme, lebih sering kalau saya menyebutnya sebagai anorgasme gitu. For whatever reason, bisa jadi memang karena sudah imun, apalagi terpapar terus gitu kan ya. Belum pernah, jarang ada yang seperti itu. Biasanya kalau yang porn addict bisa begitu, tapi karena ini sekarang lagi work from home, stresnya banyak kan kalau pas saat work from home gitu. Dan banyak juga yang mengalami problem delay ejaculation selama masa self quarantine ini gitu, PSBB dan sebagainya, karena ya stresnya terberi kan dari lingkungan kadang-kadang. Terus udah gitu buktinya banyak yang problem, mau cerai, berantem pada saat ini kan, pada saat sedang quarantine gitu ya. Suami suka nonton, kalau buat berhenti nonton gimana ya Mbak? Oh, pornografi ntar ya. Kecapean maksudnya memang kerja pulangnya selalu malam, jadi kita melakukannya pasti over tengah malam Mbak, jadi hampir selalu kecapean itu sih. Make sense sih, make sense gitu. Kalau semoga pokoknya itu bukan alasan ya. Ya, kalau saran saya mungkin lebih ke ya udah pulang fokus istirahat, terus paginya dicoba gitu paginya. Boleh dicoba kembali. Karena biasanya kalau istirahat lebih keras loh. Iya, benar. Ya tahu nggak, paling enak sebenarnya penis paling keras itu adalah pada saat morning erection. Itu tuh kayaknya harus dimanfaatkan deh morning erection itu. Apalagi habis istirahat. Jadi apalagi yang pengen hamil ya, itu lebih sukses loh terjadi pada pagi hari. It's like the best time for sex. Serangan pacar. Dan cowoknya juga nggak mungkin bisa ngeluh capek, karena malah mungkin menurut saya morning itu lebih baik karena memang energinya lagi full-fullnya sih. Jadi ya bisa lebih maksimal. Bingung Kak mau komunikasinya, dia ejakulasi tertunda tapi nggak mau sharing, terus mau nanya takut tersinggung. Ini Mbak Zoya, ini sih Mbak Zoya ini. Kalau gini ya, supaya nggak tersinggung, kita tanya aja gini sama si laki, sebaiknya kita ngapain ya sayang, bantuan seperti apa yang kamu butuhkan, biar laki-laki seolah-olah kita tuh jadi lehernya, biar dia jadi kepalanya. Padahal sih sebenarnya inspirasinya dari kita. Cuma kalau kita bilang, ya kenapa sih nggak berobat aja? Laki-laki tuh sebel kalau dikasih tahu, karena dia merasa tolol. Padahal kadang-kadang juga linglung aja laki-laki, ya kebanyakan ya.
Yeah. gitu. Jadi untuk menginspirasi laki-laki supaya dia nggak tersinggung, bilang aja sama dia, yang sebaiknya kita cari bantuan atau enggak gitu. Kalau dia bilang, oh enggak, aku mau ini dulu. Oke, usaha kamu apa? Kasih tau aku ya, karena kan aku pengen mensupport kamu. Aku pengen melakukan ya apa aja yang bisa mensupport kamu supaya kita berdua bisa sama-sama enak. Itu penting banget dikasih tahu. Komunikasi yang asertif is really matters. Terus Mbak kalau dari Gitu saran ya. saya ditanyain mungkin ke pasangan, kamu paling enak pas lagi diapain sih atau pas lagi ngapain sih gitu. Itu mungkin bisa ngebantu juga, misalnya pasangannya ngomong, oh ya pasti oralin gitu ya. Ya udah, dioralin aja dulu sampai bener-bener mau keluar, baru lakukan hubungan seks, mungkin itu akan membantu juga gitu loh. Sampai bener-bener di ujung biasanya itu akan membantu mengatasi si delayed ejaculation itu kalau dari pengalaman gitu ya. Atau misalkan ya, saya paling enak kalau misalnya lagi posisi tertentu ini gitu, misalnya atau misio atau dogi, OT, lakukan itu gitu menurut saya. Lakukan itu, fokus ke situ. Sampaikan, kamu ini egois aja ya, kamu nggak usah peduliin saya misalnya. Well, gitu. Don't mind me, gitu kan? Just focus. Aduh, 3 menit lagi. Aduh. Gemes. Biasa kan? Kenapa ya? Selalu kalau lagi ngomong, lagi enak-enaknya kayak begini. Oke, dikit lagi ya. Dia berusaha keenakan, cuma nggak ejakulasi aja sih, nggak apa-apa. Tenangin aja si laki-laki dan pastikan kalau memang misalnya kamu juga merasa enak, kasih tahu, aku udah enak kok yang bener deh, nggak apa-apa gitu. Jadi make it casual aja gitu ya. Biasanya lagi in focus atau lagi anxiety performance aja. Biasanya laki-laki kan gitu, kalau banyak pikiran, aduh pengen lamaan dikit nih, pokoknya hari ini mesti begini. Jadi terlalu banyak job desk buat penisnya tuh, kadang-kadang penisnya capek sampai dia demo dan melakukan delay ejaculation. Yes, betul. Ya, jadi para laki-laki tolong jangan berikan job desk terlalu banyak pada penis kamu. Nanti penis kamu ngambek sampai dia jadi delay. Gue tunda aja dulu deh, gue udah capek. Saya coba screenshot beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kita coba jawab di IG Mars Health. Misalnya, karena kan ini waktu berapa menit lagi nih Mbak? Iya. Gitu ya, yang belum terjawab gitu ya, nanti coba lihat ke Mars Health ya, akan dijawab oleh Mars Health. Nah, bagi yang suaminya gitu atau pasangannya masih suka nonton film porno ya, silakan ke YouTube saya, itu ditonton berdua. Ada cara-cara dan tips yang paling praktis untuk menghentikan Anda dan membangun relationship lagi tanpa pornografi ya, itu udah ada. So, yang belum kejawab jangan sedih, akan dijawab di Mars Health ya. Jadi dicek kesehatan dan vitalitas pria di Mars Health ID. Ya, nanti akan dijawab oleh para ahlinya juga di sana. So, thank you Marsman, thank you Z-Friends. Waktunya tinggal beberapa detik lagi. Oh my God, ini seru banget sih. Seru banget. Selalu. Nanti kita akan bikin, kita mau rencana bikin webinar gitu ya. Nanti kita akan announce gitu ya. Kita mau undang siapa aja untuk sama-sama belajar bersama dan lebih seperti workshop tapi online. Jadi dimanapun kamu bisa join dan ikut sama kita gitu di dalam workshop ini. Itu akan sangat-sangat spesifik dan ngebantu dan benar-benar ketemu sama dokter juga dan sama saya gitu untuk membantu kamu semua di permasalahan vitalitas gitu dan kebahagiaan kesehatan seksual buat berdua kolom. Oke, ditunggu pengumumannya ya. Ditunggu ya pengumumannya ya gitu. So follow Mars Health ID gitu ya supaya juga bisa komprehensif belajar bersama-sama dengan pasangan Anda. Selamat malam Z-Friends. Selamat malam Marsman. Thank you semuanya. Thank you Hansen. Hai, thank you Mbak.